Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali di program WIS, waktu istirahat siaran di Al-Ilmi Media MTSD Deta Klasi. Dan alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau masih muda, umurnya masih sekitar 27 atau 28 tahun. Namun saya anggap beliau orang yang sukses, baik di bidang pendidikan maupun di bidang karirnya. Mungkin ini adalah salah satu doa dari orang tuanya dan dari guru-gurunya. Saya yakin ini. Beliau anak orang desa, bahkan tempat beliau di kaki gunung. Pas di kaki gunung, di lembah, jauh dari keramaian, jauh dari kota. Namun hari ini beliau mampu menggoncangkan kota. Maka tidak salah kalimat dari Bung Karno, beri saya 10 pemuda maka kugoncangkan dunia. Satu pemuda yang dari desa mampu menggoncangkan Makassar, sebuah kota besar, sebuah kota yang boleh dikata metropolitan. Pemuda ini sungguh luar biasa. Ya, saat di usia beliau kurang lebih 28 tahun sudah dipercaya menjadi ketua prodi Fakultas Hukum di salah satu universitas ternama yang ada di Makassar. Ya. Bahkan saat ini beliau sudah mau menyelesaikan strata 3-nya. Tidak lama lagi akan menjadi doktor. Namun ada sayang seribu sayang, karena sampai hari ini beliau masih jomblo. Ini para jomblowati bersiap-siap untuk bisa ketar-ketir ini melihat bintang tamu saya pada hari ini. Saya mau sapa dulu. Saya senang memanggil beliau Pak Dosen, karena memang beliau seorang dosen. Assalamualaikum Pak Dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Wah, saya kalau melihat wajah Pak Dosen ini gimana ya? Ada rasa cemburu. Iya, kegantengannya 11-12. Iya, baik Pak Dosen. Boleh ya kita bincang-bincang dulu. Namun sebelumnya saya mau perkenalkan dulu beliau. Jadi beliau ini bernama Ahmad Syahir SH MH. Sebentar lagi akan ada tambahan doktor. Amin ya rabbal alamin. Beliau lahir di Balusu 14 Agustus 1996. Ya. Pendidikan terakhirnya adalah S2 di Ilmu Hukum. Riwayat pendidikannya, beliau sekolah menamatkan SD-nya di SDN Balusu. Kemudian melanjutkan di MTS Deta Klasi, lanjut di MA Deta Klasi. Kemudian S1-nya di UIN Makassar, Fakultas Hukum. S2-nya Fakultas Hukum di Universitas Erlangga. Kemudian S3-nya tidak lama lagi, insya Allah ya akan selesai di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semua perguruan tinggi ternama yang ada di Indonesia, insya Allah. Amin.
dan beliau juga pernah kursus di Pareh, Kediri. Ya kalau sudah ke Kediri ini insya Allah bisa dijamin. Ya kalau ini dibacakan semua kurikulum kita ini, kita tidak akan mendapatkan poin pentingnya nanti. Baik, anak muda yang satu ini saya sangat terkesan karena beliau dengan gigih mengangkat derajat orang tuanya tentunya dan tentu guru-gurunya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak muda. Ya Ustaz. Ya, saya masih ingat Ya. ketika mondok dulu, ya masih kecil, tapi memang punya perawakan sudah memang terbayang itu. Ada arwah, aura suksesnya, aura orang hebatnya, orang besarnya memang kelihatan. Dan bagaimana dia kemudian berbicara dengan orang, bagaimana kemudian beliau ini menempatkan posisi ketika berhadapan dengan orang, takzimnya kepada guru, kepada yang lebih tua. Ya, saya tidak tahu mau bertanya apa. Cuman ini apa yang menjadi kebanggaan ketika kita menjadi santri? Mungkin bisa diceritakan kepada kami, karena ini adalah santri tulen ini. Ya Ustaz, jadi saya sebenarnya masuk di pesantren ini ke Madrasah Sanawiyah itu masuk di tahun 2009 masuk, selesai Madrasah Sanawiyah itu 2012 ya, lanjut Madrasah Alia 2012 sampai di tahun 2015. Jadi saya 6 tahun di pesantren. Iya. Jadi sebelum itu pun juga saya sudah kenal pesantren. Jadi saya dari kecil itu sering dibawa ke sini. Jadi umur sekitar 4 tahun, 5 tahun itu sudah sering dibawa di pesantren. Jadi terkait dengan pesantren itu ya bukan hal yang baru buat saya, karena memang ibu menikah dengan Puang waktu itu, saya sering-sering dibawa ke pesantren. Jadi di masa di masa saya umur 4 tahun 5 tahun itu orang biasa kenal saya itu adiknya Udin. Ya, adiknya Udin. Betul. Ya. Jadi dulu itu kalau saya datang ke pesantren, saya dikenal santri yang bukan santri ya, anak-anak kecil yang nakal Ustadz dulu. Jadi dulu itu pernah ini selalu bikin kenakalan anak kecil seperti itu. Iya betul. Itu memang terlihat ketika Pak dosen ini belum masuk di jenjang pendidikan seperti Sanawiyah Alia ya. Artinya main-main ya, di usia itu kan banyak teman-teman yang bersama ya waktu itu. Ya. Baik Pak dosen, tentunya kan ada kesan, ada memori yang mungkin ketika Pak dosen masih kecil sampai masuk Sanawiyah sampai Alia selama 6 tahun itu, mungkin ada kesan yang paling tidak bisa dilupakan. Mungkin bisa diceritakan. Namanya santri Ustaz, saya yakin dan percaya semua santri yang pernah sekolah itu memiliki kesan masing-masing. Khusus untuk saya pribadi, tentunya kesan paling paling berkesan ya di antara kesan-kesan yang lain itu ketika bersama dengan guru tak. Dengan guru tak di mana-mana. Jadi saya itu termasuk santri yang mendapatkan guru tak almarhum Pasi Mustafa. Saya waktu itu di umur di kelas 3 Madrasah Sanawiyah. Jadi saya dapat terakhir di guru tak itu Madrasah Sanawiyah kelas 3. Jadi saya termasuk santri yang dekat sama guru tak. Ya. Jadi guru tak dulu itu selalu panggil saya Balusu. Karena memang kampung saya Balusu. Iya. Jadi waktu itu awal guru tak kenal saya itu di kelas 1 Madrasah Sanawiyah. Jadi waktu itu saya santri yang di belakang safnya guru tak itu, di belakang baris pertama itu.
saya main-main waktu itu Ustaz. Iya. Awal dikenal sama Iya. guru kita. Saya main-main, kemudian di tengah permainan saya dengan teman saya itu tiba-tiba guru tak lempar tasbih. Tasbih. Iya, lempar tasbih. Waktu itu saya langsung ditegur guru tak. Guru tak bilang, dari mana? Saya bilang dari Balusu Kuang. Iya. Waktu itu dari situlah saya dikenal sama guru tak sampai 3 tahun itu. Sampai 3 tahun. Iya. Jadi Balusu itu sudah menjadi panggilan keseharian. Iya, keseharian sama guru tak itu selalu panggil Balusu. Jadi kenangan yang tidak bisa dilupakan ketika main-main langsung gurita dengan spontan Iya. Lempar tasbih iya, itu. lempar tasbih. Jadi itu sebenarnya lemparan apa namanya ya, berkah. Berkesan. Iya, berkah dan berkesan. Iya. Iya, karena tidak semua santri mendapatkan lemparan tasbih Iya. itu. Dan saya yakin lemparan itulah yang kemudian membawa Pak dosen ini apa namanya menjadi orang seperti sekarang ini. Iya, salah satu Iya. dari beliau itu Ustaz, yang paling berkesan juga itu saya termasuk santri yang dekat sama guru tak. Saya bisa bilang begitu Ustaz, karena setiap guru tak mau pergi ke masjid, ketika kita sudah pulang sekolah itu saya selalu jemput guru tak. Jadi biasa itu kita berdua itu yang kecil-kecil kan waktu itu masih madrasah sanawiyah kelas 1 kelas 2 itu selalu kita jemput guru tak di rumahnya, karena kan guru tak itu kalau mau ke masjid harus dipapa Ustaz. Jadi Pak dosen ini satu di antara sekian banyak anak kecil yang menuntun Iya, guru. benar Ustaz. Masya Suka Allah. papa dulu guru tak, jadi baunya guru tak itu saya masih ingat sampai sekarang Ustaz. Masya Allah, kalau diingat-ingat tiba-tiba bisa rindu begitu Ustaz. Jadi di rumah saya juga kalau di Makassar saya sengaja pasang fotonya guru tak. Tiba-tiba kalau lihat guru tak itu ada rasa-rasanya pengen kembali dia lagi di pesantren Ustaz. Bau harumnya guru tak itu. Terus terang saya merinding. Saya tidak bisa membayangkan kemudian guru tak yang kita cintai, guru tak yang selalu memberikan tuntunan kepada kita, ternyata banyak cerita-cerita para santrinya ya. Ya kemudian kitalah orang yang mungkin satu di antara sekian banyak orang yang paling beruntung bisa berpegangan langsung, bersentuhan langsung, membawa, dan kan guru tak waktu itu jalan kaki ya. Benar-benar Ustaz. Karena kendaraan tidak seperti sekarang. Beliau jalan kaki dan di belakang itu santri mengikuti. Iya, benar Ustaz. Dan termasuk Pak dosen ini orang yang paling dekat. Iya, waktu itu Ustaz. Jadi saya suka papa guru itu Ustaz, kalau misalnya beliau mau jalan-jalan ke lapangan, biasa kontrol santrinya ketika kita lagi main-main, beliau suka pantau-pantau kita. Jadi waktu itu saya suka santri yang suka bawa guru tak. Nah itu yang menarik itu Ustaz, karena setiap kita sudah keliling lapangan itu guru tak selalu bawa kita ke koperasi Ustaz. Iya. Langsung ditraktir sama guru tak. Betul, guru tak ini satu juga sifat beliau yang mungkin bisa kita teladani, karena beliau ini orang yang paling dermawan saya anggap. Iya, yang pernah saya kenal. Beliau kemudian tidak pernah memikirkan dirinya. Kalau ada santri yang mungkin butuh sesuatu, beliau itu tidak bertanya, tapi beliau bisa tahu. Dan satu juga kenangan, artinya ketika kita dibawa langsung ditraktir itu kan jarang ada ulama seperti itu. Benar, Ustaz. Ada berkat tersendirinya yang senior-senior dulu bilang bahwa dekatlah sama guru tak. Insya Allah ada berkah tersendiri yang akan kita dapatkan. Jadi di masa-masa itu Ustaz, kalau pengen diceritakan kembali masa-masa sama guru tak, itu adalah hal yang paling berkesan secara pribadi Ustaz. Karena menurut saya beliau itu ulama karismatik, yang dimana itu betul-betul menjadi tauladan untuk kita. Beliau itu di depan santrinya ketika selalu pimpin salat duha, walaupun beliau sudah susah jalan tapi beliau tetap memimpin salat itu Ustaz. Bagaimanapun keadaannya, selama beliau masih bisa jalan, dia selalu akan memimpin salat itu Ustaz. Bahkan kesan paling berkesan juga itu Ustaz, ketika masa-masa terakhir guru tak itu, saya kelas 3 mau ujian itu waktu itu Ustaz, kelas 3 madrasah sanawiyah. Guru tak itu waktu itu sudah sakit-sakit Ustaz. Jadi waktu beliau sudah sakit-sakit, beliau sudah sering pulang balik Mangkoso.
Jadi pernah suatu ketika itu guru tak datang, beliau pimpin sholat duhur waktu itu, dan pada waktu setelah menyelesaikan sholat duhur itu guru tak langsung menyampaikan sesuatu kepada kita semua santrinya. Di masa-masa itu rasa-rasanya guru tak sudah mau pamit sama kita semua Ustadz. Iya. Dan waktu itu saya berpikir bahwa kok guru tak bilang seperti ini, ada sesuatu pesan yang guru tak bilang sama kita. Guru tak bilang kurang lebih seperti ini Ustadz, jika pernah ada orang santri saya yang saya sakiti, saya minta maaf. Kalau pernah ada santri saya lukai, kalaupun tidak dimaafkan silahkan lukai saya. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu beliau sampaikan kepada kita. Waktu itu Ustaz, rasa-rasanya kita ini berada dalam ruangan yang kosong pikiran kita waktu itu. Waktu itu, wah, kok guru tak bilang seperti ini? Rasa-rasanya kita belum sanggup untuk ditinggalkan sama guru tak. Nah waktu itu beliau sudah pesan-pesan sama kita semua. Ya tentunya ada rasa ketakutan ditinggalkan sama guru tak, dan tidak lama setelah disampaikan itu kepada kita, guru tak meninggalkan kita. Itu kayak seorang anak yang kehilangan bapaknya Ustaz kalau saya pribadi. Betul, betul. Iya. Iya. Jadi beliau itu dengan tulus ya meminta maaf kepada murid-muridnya, walaupun murid-muridnya tidak anggap itu adalah sebuah dosa. Iya, benar sekali Ustaz. Benar sekali Ustaz. Iya, bahwa itu adalah sebuah berkah ketika guru tak marahi, ketika bahkan mungkin guru tak memukul dengan tongkatnya, itu bagi kami murid-muridnya bukan hal dosa itu, tapi guru tak dengan ikhlas meminta maaf waktu itu ya. Kebayang saya dengan kisahnya Rasulullah Ustaz sebenarnya waktu itu Ustaz. Betul. Rasulullah kan di masa-masa akhirnya itu kan seperti itu juga, dan itu yang kami alami waktu itu, waktu guru tak sampaikan itu kepada kami semua Ustaz. Betul. Bahkan ketika beliau sholat duha itu kami selalu cium tangannya, cium semua bau badannya guru tak itu kami cium Ustaz. Kami percaya 100% bahwa ada berkah dari seorang ulama karismatik ini. Waktu itu Ustaz, ketika guru ini juga menjadi cerita yang berkesan yang Ustaz. Berkali-kali guru tak itu sampaikan kepada kita santri-santrinya, ada lagi santri saya yang melanggar. Iya. Waktu itu saya berpikir, kok guru tak bisa tahu? Iya. Ternyata guru tak menyampaikan kepada kita semua itu badannya biru-biru Ustaz. Mohon maaf Ustaz, badannya biru-biru waktu itu. Kami lihat sendiri. Ternyata seolah-olah guru tak bilang begini, kalian yang melanggar saya mendapatkan. Kalian yang melanggar saya mendapatkan, seperti Rasulullah. Ya seolah-olah bilang guru tak begini, jangan hukum santriku, berikan hukuman itu kepada saya. Seperti itu kurang lebih bahasanya itu Ustaz. Jadi hal yang seperti itu yang mungkin tidak dapatkan lagi dari seorang ulama. Betul. Yang dimana beliau tidak hanya sekedar mendoakan kita, tapi beliau betul-betul mencintai kita santrinya Ustadz. Jadi hal itulah yang sebenarnya menjadi kesan-kesan dari seorang ulama karismatik yang mungkin kita tidak akan dapatkan lagi seperti itu Ustadz. Kalau saya jadi guru tak ketika santrinya melanggar, guru tak sendiri yang juga merasakan itu ya. Bahkan Pak dosen ini melihat langsung badan beliau itu seolah-olah ada bekas cambukan. Iya, benar sekali. La haula wala quwata illa billah. Ya, inilah mungkin sebuah cerita realita yang tidak banyak orang bisa mengetahui. Ya, tak banyak orang, bahkan santrinya sendiri yang mampu merasakan juga, melihat langsung seperti Pak dosen ini. Luar biasa, ini mungkin berkah ya Pak dosen, sehingga Pak dosen saat ini artinya satu di antara sekian banyak muridnya yang sudah sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak dosen, itu mungkin cerita bersama guru tak. Namun kemudian saya yakin Pak dosen, kesuksesan Pak dosen ini erat kaitannya dengan doa orang tua Pak dosen, ayah dan ibu. Maka kemudian saya mau tahu, apakah pernah ibu atau ayah menyampaikan doa yang mungkin ini doaku nak agar kamu sukses?
Ya Ustadz, kalau ditanya apa yang sebenarnya kita capai hari ini, itu tidak terlepas dari doa orang tua pastinya Ustadz. Iya. Tentunya guru-guru, orang tua saya itu Ustadz, bisa dibilang dari kalangan yang biasa-biasa saja. Betul. Ya, jadi saya kecil itu Ustadz di bawah gunung itu, selalu ketika kecil dulu itu selalu dibawa orang tua ke sawah. Iya. Nah, ketika saya ikut di sawah sampai dengan orang tua itu, orang tua selalu bilang begini, "Nak, tidak ada yang Bapak bisa berikan sama kamu kecuali Bapak mampu menyekolahkan kamu." Jadi waktu itu Bapak selalu bilang begini juga, "Sas, kalau kamu tidak mau seperti Bapak begini-begini terus, kamu harus sekolah." Ya, jadi Bapak itu kalau dari segi pendidikan itu Ustaz, dia betul-betul 100%. Dan ketika ditanya kenapa bisa sampai sekolah S3 dan sebagainya, orang tua hanya bilang begini, yang menyekolahkan bukan saya, Iya. tapi Allah yang menyekolahkan. Masya Jadi kalau Allah. ditanya sama orang-orang, kok kamu punya anak ini sampai kuliahnya S3? Iya, betul. Ya, orang tua saya punya jawaban itu juga mengatakan bahwa yang menyekolahkan anak saya itu bukan saya sebenarnya, Allah yang menyekolahkan. Nah, itu juga pengalaman pribadi saya Ustadz, ketika ditanya di waktu diwawancarai ya, diwawancara dengan guru besar di Fakultas Hukum Unhas. Iya. Kan waktu itu kita ditanya satu-satu, berapa biaya yang kamu siapkan ketika mau kuliah S3 ini? Iya. Teman-teman ada yang menyiapkan sampai 500 juta, Masya Allah. 400 juta. Nah, waktu itu saya juga ditanya. Iya. Ditanya juga. Jadi, berapa biaya yang kamu mau gunakan untuk sekolah S3? Waktu itu saya bilang, Prof, kalau ditanya saya tidak tahu mau jawab apa. Iya. Yang saya bisa jawab itu, orang tua cuma bilang yang menyekolahkan saya Tuhan, Allah yang sekolahkan saya. Jadi apa yang orang tua bilang itu juga yang saya sampaikan sama profesornya di atas. Jadi tidak ada yang kayak persiapan yang betul-betul Ustadz yang ini, karena teman-teman menyiapkan semua itu. Kalau saya ditanya tidak ada persiapan kecuali apa yang orang tua percayai. Dan satu lagi Ustadz, semenjak saya kuliah S3 itu orang tua selalu salat duha itu Ustadz. Masya Allah. Pernah satu ketika saya pulang Ustadz, pulang rumah, kebiasaan-kebiasaan itu kan tidak pernah saya lihat sebelumnya sama orang tua. Betul. Saya tanyalah sama ibu saya, mama saya, "Mak, kenapa itu Bapak selalu sholat duha?" Iya. Ibu saya bilang begini, "Semenjak kamu kuliah S3, bapakmu itu selalu sholat duha. Jadi sebelum beliau berangkat kerja, Ustaz, apapun itu beliau kerja itu, dia selalu menyempatkan sholat duha. Kalau beliau tidak lupa itu sholat duha." Nah, beliau bertanya sama saya, "Nak, doa di dalam sholat duha itu apa?" Iya. Saya bilang, apapun yang Bapak doakan, yang Bapak tahu, baca saja doanya. Jadi saya tidak tahu seperti apa doanya Bapak saya, tapi yang saya percaya bahwa apapun yang Bapak saya doakan, ibu saya doakan, ini adalah jawabannya hari ini Ustaz. Masya Allah. Hari ini kita dapat poin penting dari seorang dosen muda, ketua prodi. Ya, satu, bahwa apapun yang menjadi keinginan kita, tujuan kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah yang akan memberikan segalanya. Ketika kita menyiapkan sesuatu, ya mungkin sesuatu itu bisa habis, tapi kalau kita menyiapkan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemudian yang kedua, sholat itu penting. Bukan yang penting sholat. Maka apapun, memang dalam Al-Quran ya, wasta'inu bis-sobri was-sholah. Mintalah pertolongan dengan bis-sobri, dengan keadaan yang bersabar, was-sholah dan sholah. Dan ini dibuktikan oleh orang tua dari Pak dosen ini. Beliau itu orang biasa-biasa saja, petani biasa-biasa saja. Iya, bukan kemudian dia punya tabungan, deposit di bank, tidak. Tapi
mempunyai Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini mempunyai anak yang soleh, mempunyai anak yang luar biasa, membanggakan kita semua, dan mudah-mudahan akan ada anak-anak yang soleh berikutnya. Kita sambung di episode yang kedua.